Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together. Pada kesempatan ini saya nge-host sendirian, tapi saya tidak sendirian sebab saya ditemani oleh sahabat saya, Pastor Robson. Siap, Halo Pastor Robson, how are you? Thank you udah datang. Sama-sama. Ya, saudara, kita akan membahas satu tema, yaitu siapa boleh menafsirkan Alkitab ya. Siapa boleh menafsirkan Alkitab? Sebab tema ini cukup menarik, nanti kita akan diskusikan. Tetapi sebelum itu saya ingin mengajak dulu semua teman-teman pemirsa yang menyaksikan baik lewat YouTube channel Lifehouse Community maupun lewat MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar bersama. Saya percaya kita pasti diberkati ya lewat semua acara yang ada. Baik, Pastor Robson, kita langsung aja nih tanpa buang waktu ya tentang siapa boleh menafsirkan Alkitab. Sebelumnya saya mau tanya dulu, siapa boleh membaca Alkitab? Baca dulu. Ya, baca dulu ya. Iya. Siapa? Ringan-ringan ya. Iya, siapa boleh membaca Alkitab? Apakah semua orang harus membaca Alkitab? Kan sebab sempat ada satu masa tidak boleh baca Alkitab gitu ya, takut sesat gitu. Nah, sekarang siapa yang boleh baca Alkitab? Atau jangan-jangan semua orang harus baca Alkitab? Ya. Kalau bicara tentang siapa yang boleh membaca Alkitab, ini lebih bersifat menghancurkan ya. Dan nanti kita kasih reasons-nya. Semua orang harusnya membaca Alkitab. Iya. Karena apa? Karena dengan kita membaca Alkitab, pertama-tama kita bisa mengenal siapa Allah yang kita sembah. Itu konteks utamanya, itu reason yang utama. Yang kedua, ya kita tahu apa arti atau tujuan dari kita hidup. Nah, yang ketiga, untuk apa kita baca Alkitab? Ya supaya kita tahu kekristenan itu tentang apa dan bagaimana. Nah, itulah kurang lebih alasan mengapa kita harus membaca Alkitab. Jadi poin utamanya adalah semua orang idealnya harus membaca Alkitab. Bagaimana dengan fenomena ada orang yang saya ketemu gini, saya mah senengnya dengar khotbah aja, tapi saya nggak mau baca Alkitab. Ada ya yang fenomena seperti itu ya. Memang selalu ada case-case lah ya Pak Gam ya. Ada orang yang malas baca Alkitab tapi maunya hanya sekedar mendengar khotbah-khotbah. Tapi kan bagaimana kita tahu khotbah yang disampaikan itu benar atau tidaknya kalau kita tidak membaca Alkitab. Paling tidak kalau kita dengan rajin baca Alkitab, bukan mencoba untuk menghakimi seorang pengkhotbah ketika dia berkhotbah. Paling tidak ketika dia sampaikan ini salah nih. Atau ada yang aneh nih. Ada yang aneh nih ketika aku pelajari bukan begitu konteksnya. Jadi ada keuntungan, ada benefit bagi setiap kita kalau kita baca Alkitab ketika mendengarkan khotbah gitu Pak Gam. Nah, kalau saya melihatnya gini Pastor Robson, bahwa orang Kristen itu harus membaca Alkitab secara pribadi ya. Alasannya apa? Alasan yang pertama bahwa mungkin ini terdengar agak ngeroh ya. Tapi ya tidak apa, menurut saya setiap orang itu perlu pergumulan dengan Tuhan secara pribadi. Ya. Itu alasan yang pertama, setiap orang itu perlu untuk bergumul dengan Tuhan secara pribadi. Kendalanya kan ada yang bilang, tapi saya kagak ngerti kalau baca sendiri. Ya tidak apa, nanti baru kemudian belajar supaya lebih mengerti. Tapi alasan susah, bingung kalau baca Alkitab itu bukan alasan untuk tidak membaca Alkitab. Karena saya tetap percaya bahwa Tuhan tetap bisa bicara kok dengan siapa aja dalam tanda petik di levelnya dia, dalam tingkat kesederhanaan berpikirnya dia. Tuhan tetap bisa bicara, atau kalau bahasa kerennya Roh Kudus tetap bisa berikan pewahyuan untuk di levelnya dia ya. Jadi itu harus membaca Alkitab. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua gini, ketika kita membaca Alkitab, menurut saya ya, kita itu dalam tanda petik kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi lewat Alkitab yang kita baca. Sebab gini, kalau kita cuman mendengar khotbah, itu ibaratnya apa ya? Gini, saya makan apel, saya bilang apelnya enak nih, saya kunyah. Terus orang yang lihat, Pastor itu apelnya enak nggak? Enak.
tapi dia nggak mau coba sendiri. Dia maunya kunyahan saya. Tahu ya? Ya, analoginya. Iya, iya. Dia tuh maunya kunyahan saya gitu loh. Nah, ini kalau yang saya bilang, kalau orang Kristen nggak mau baca Alkitab sendiri, maunya cuma denger khotbah, itu kayak nggak mau cobain sendiri, maunya cobain kunyahan orang lain gitu loh. Kalau kita langsung coba manisnya gitu loh. Iya dong. Mengunyahnya. Iya dong. Ya. Jangan cuma kunyah bekas orang gitu. Lucu. Aku ada kalimat penting dan menarik ya. Jadi Alkitab itu terlalu mudah sehingga tidak ada orang yang merasa sukar atau merasa diri bodoh sekali untuk bisa memahaminya. Jadi terlalu mudah sehingga semua orang bahkan yang menganggap dirinya bodoh bisa memahaminya. Tapi satu sisi terlalu sukar, terlalu sulit sehingga tidak ada orang yang merasa terlalu pintar sampai merasa bahwa dia bisa memahami keseluruhan Alkitab. Jadi dibutuhkan pada akhirnya tadi kerendahan hati untuk bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang mengilhami Alkitab, sehingga dialah yang paling tahu arti dan maksud dari setiap Alkitab yang ada. Gitu Pak Gem. Nah, mungkin saya tambahkan dikit lagi secara praktis tadi ya. We do not know ourselves if we do not know our God. Kita nggak bisa tahu siapa diri kita kalau kita nggak mengenal siapa Tuhan kita. Pertanyaannya, dari mana kita bisa tahu Tuhan kita kalau kita nggak baca Alkitab? Sementara kita mengakui penyataan yang paling unggul dan efektif untuk kita bisa mengenal Allah, yaitu Alkitab. Itu adalah special revelation, penyataan khusus selain Kristus Tuhan kita. Nah, juga gini, saya mempercayai bahwa Alkitab itu, saudara, itu kan dalam tanda petik itu surat cintanya Tuhan buat kita, ya. Nah, sebenarnya surat cinta itu kan Tuhan tujukan kepada masing-masing pribadi kita. Jadi surat cinta yang terindah itu sebenarnya kalau kita membacanya langsung, daripada cuma dibacain orang lain, untuk kita. Nah, Mazmur 119 ayat 105 juga, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi saya percaya Pastor Robson bahwa orang yang mencintai Alkitab, orang yang mencintai Alkitab itu dalam tanda petik jalannya lebih sulit untuk tersandung. Karena itu menjadi pelita dan terang dalam jalannya. Kalau kita tidak mencintai Alkitab, kita nggak mencintai firman Tuhan, itu banyak kesandungnya. Nah, jadi mencintai firman ini kita sepakat ya. Ini nih modal utama dulu. Orang yang mencintai kan pasti senang membaca. Nah, orang mencintai firman itu jadi modal utama, sebab kalau kita nggak punya rasa cinta ini, kita tidak bisa ngomong tentang menafsirkan nih. Nah, sekarang kita eskalasi. Siapa sih yang boleh menafsirkan Alkitab? Wah, ini nih sebab mulai kisruh rame ya. Sebab gini, dalam ekstrem yang kiri akan nggak boleh menafsirkan Alkitab sembarangan. Gini. Kalau yang kanan enggak, siapapun boleh, semua boleh. Nah, ini Pastor Robson melihat siapa sih yang boleh menafsirkan Alkitab? Memang gini Pak Gem, kita kan nggak bisa menutup mata terhadap banyaknya pengajaran. Dan pengajaran itu beragam sifatnya. Satu topik saja itu bisa banyak sekali ragam pandangan. Betul. Lain lagi kelompok, ini sama Kristen nih, kelompok misalnya Calvin, Pentakosta, ya kan, terus Protestan, itu bisa beda-beda pandangannya dalam memahami satu topik, misalnya keselamatan. Itu pokoknya luas lah cakupannya. Terus yang kedua, sampai pada ada yang tingkat ekstrim pengajarannya atau pemahamannya. Nah, pertanyaannya, masalah utamanya di mana? Itu berangkat kepada caranya yang salah dalam menafsirkan Alkitab. Nah, ini membuat kita pertama-tama berkesimpulan bahwa tidak sembarangan dalam menafsirkan Alkitab. Ada potensi atau kompetensi yang harus kita miliki. Ada beberapa kriteria yang harus kita miliki. Nah, sebelumnya tadi kita breakdown dulu, misalnya sampai ada orang yang mencoba untuk mengobok-obok ajaran dasar dari kekristenan. Apa yang menandai
Kristen sebagai Kristen, misalnya keyakinan bahwa Yesus adalah Allah satu-satunya juru selamat. Ini sesuatu yang sudah kita yakini dari sejak awal kekristenan. Tapi ada loh orang gitu loh yang mencoba mengobok-obok apa yang sudah kita yakini dari sejak lama ini dengan mengatakan Yesus bukan Tuhan. Allah berinkarnasi adalah sebuah cerita dongeng, itu adalah hayalan. Lalu masuk kepada yang lain-lainnya, bahwa ada keselamatan di luar Yesus, terus Allah bukan Tritunggal. Ini kan keyakinan dasar kekristenan yang sudah berakar dari sejak awal kekristenan, ini sudah disuarakan. Lalu tiba-tiba gitu loh, ada orang yang merasa bahwa dia itu diberikan otoritas sama Tuhan untuk memberikan sebuah pandangan yang baru, corak baru dalam kekristenan. Nah ini kan pertanyaannya, masalah utamanya di mana? Nah kalau kita mau cari, ya kan, mau cari nih persoalan utamanya di mana? Ya tadi itu, ketika orang itu mencoba untuk menafsirkan Alkitab tapi seenaknya gitu loh, sesukanya gitu loh. Padahal kan Alkitab itu sendiri ada cara-cara menafsirkannya, namanya hermeneutika. Cara menafsir Alkitab yang benar. Kita diberikan panduan supaya apa? Supaya kita nggak ceroboh, supaya kita nggak jatuh dalam penafsiran yang keliru atau yang salah. Jadi kalau ditanya siapa yang berhak untuk menafsir Alkitab, seharusnya adalah orang-orang yang memang belajar cara menafsir Alkitab, siapapun itu. Tapi dia harus mau belajar, dia harus tunduk, ya baik dari cara formal maupun informal, dia harus tunduk dalam cara-cara menafsir Alkitab yang baik atau yang benar. Mungkin nanti kita bahas mungkin cara-caranya atau gimana bagaimana? Iya, itu nanti, Okay. nanti pasti kita akan kasih panduan praktis. Ya. Nah, tapi sekarang saya mau bawa ke ranah ini dulu ya. Kita jangan bicara yang teolog-teolog dulu deh. Ya. Kita nih bicara orang pada umumnya. Setiap orang ketika membaca pasti ada unsur penafsiran, pasti. Atau asumsi dasar. Asumsi dasar, ya, asumsi dasar. Nah, ini kan yang menjadi persoalan, ya. Ada orang yang, aduh, saya mendingan kagak baca Alkitab deh, takutnya saya salah ngertiinnya, gitu loh, ya. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Nah, atas dasar premis ini, maka ditanya, siapa sih yang boleh menafsirkan Alkitab? Karena gini, misalnya encim-encim ya, dagang di pasar, ya, dia nggak pernah sekolah teologi deh, boro-boro dengar kata hermeneutik, tapi dia mau baca Alkitab. Ketika dia baca Alkitab, dia ngeliat nih, ya, misalnya firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku tadi. Nah, dia kan pasti akan mengartikan ayat itu. Ya. Itu kan ya mau dikatakan penafsiran dia secara tidak langsung, asumsi dasar. Nah, ini kalau yang saya mau diskusikan dulu, menanggapi hal-hal seperti ini, karena setiap orang yang membaca Alkitab pasti akan punya asumsi dasar langsung atau pengertian menurut yang dia pahami, which is itu juga sudah dapat dikatakan yaitu sebuah penafsiran. Nah ini gimana? Kalau enggak ya kita mendingan jangan baca Alkitab dong, daripada gua salah nanti gitu loh. Ya, jadi asumsi dasar atau premis atau presuposisi. Jadi setiap orang itu bisa memiliki hal itu. Bahkan para teolog yang paling liberal pun mengakui tidak ada orang ketika baca Alkitab tidak memiliki preposisi atau asumsi dasar. Atau bahkan teolog yang sangat injili, misalnya Gordon Fee, itu teolog Pentakosta, mengakui kebenaran itu, bahwa setiap orang ketika baca Alkitab pasti punya asumsi. Pasti. Asumsi dasarnya. Ya sekarang jangan kan kita baca Alkitab, kita baca satu tulisan aja semua orang mengartikan. Iya, misalnya belanja, tulisan buy one get one. Lah, iya kan? Ketika kita membaca itu, ini aja orang akan berusaha mengartikan. Ada yang mengartikan, oh kalau gue beli satu, gue dikasih gratis satu. Ini si A, tapi si B bilang, ini kok nggak ada promonya sih? Harusnya dia tulis dong, buy one get one free. Kalau enggak buy one get one, ya udah saya beli satu ya dapatnya satu, gitu loh. Oke. Itu kan hanya dari tulisan buy one get one. Nah, jadi sebenarnya seseorang itu
ketika dia membaca apapun, dia tuh pasti akan mengartikan ya. Nah, itulah yang menjadi prasuposisi dasar. Ya, oke. Silakan diteruskan. Jadi ya, satu kalimat itu bisa beragam artinya tergantung sudut pandang si pembaca. Yes, betul. Kalimat apa gitu, ya kan? Bahkan dalam bahasa Indonesia satu kata itu bisa memiliki beberapa arti. Misalnya bisa itu bicara tentang kesanggupan atau bisa ular. Ya. Dan lain-lainnya. Nah, kalau saya mencermati atau menyikapi masalah ini seperti ini, kita ambil satu case lah, misalnya Yohanes 10 ayat 10. Oh iya. Nah, ini seru nih. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iya. Nah, kalau kita lihat ya, banyak orang memiliki penafsiran tentang ayat ini secara khusus para pengkhotbah, dan pada umumnya pandangan populernya adalah kelimpahan diartikan dalam pengertian lahiria atau materi. Which is sebenarnya yaitu totally wrong. Jadi teks ini tidak sedang berbicara tentang materi, karena kata hidup di situ zoe. Iya, betul. Kehidupan kekal atau the quality of life. Betul. Hidup yang berkualitas. Betul. Dan Yohanes membahasakan hidup yang kekal atau hidup yang zoe ini dengan kata apa? Mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi hidup yang kekal itu sama artinya dengan hidup yang berlimpah-limpah dalam konteks Yohanes. Jadi sangat aneh dan lucu pada akhirnya ketika dikaitkan dengan materi. Nah, oke, nih saya potong sebentar dulu. Ya. Kebetulan saya punya pengalaman dengan hal ini. Nah, kita nih kembali dulu nih ke obrolan yang dasar tadi tentang anggapan dasar ketika seseorang membaca sesuatu. Latar belakang hidup seseorang itu akan sangat mempengaruhi bagaimana dia mengartikan sesuatu. This is real. Saya pernah mengalami ini, di mana yang membaca ayat ini adalah orang yang sangat kaya secara materi. Ya. Karena latar belakang dia sangat kaya secara materi, hartanya berlimpah-limpah, ya. Jadi ketika dia baca ayat ini, benar ayat ini. Ini aku diberkati Tuhan secara materi. Benar ayat ini. Aku mengalaminya sendiri. Wah, dia bilang ini nih pengalaman pribadi aku nih. Aku dulu juga susah, tapi Tuhan memberkati aku secara materi. Nah, tapi sekarang sebaliknya. Kalau ada orang yang kesulitan keuangan terus baca ayat ini, kok ayat ini nggak berlaku buat saya ya? Kok Tuhan bohong ya sama saya? Nah, disinilah kalau yang saya mau katakan ini, latar belakang seseorang itu sangat mempengaruhi anggapan dasar dia. Ini kan kita bicara orang umum dulu, pasti tidak tahulah soelah apalah gitu ya. Iya. Nah, jadi ketika dia baca dalam apa konteksnya dia, nah lalu, menarik. Nah, lalu yang materinya kurang, dia baca ayat lain di Injil Matius. Ini nih saya nih alami sendiri nih. Dia baca ucapan bahagia, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, karena dia akan melihat Allah ya. Oke. Lalu dia bilang orang-orang kaya tuh nggak ada yang bisa ngeliat Tuhan. Iya, karena pas-pasan dia miskin nih. Nah, lihat ya, orang kaya secara akal sehat ketika membaca ayat yang berbahagialah miskin di hadapan Allah, dia akan lihat ayat ini bukan miskin materi. Kenapa? Ya gue kaya. Dan sebaliknya, orang-orang yang nggak punya harta banyak baca Yohanes 10, pasti dia punya prasuposisi langsung ini secara umum, ini bukan harta materi. Lihat ya, ini kan ada kata kelimpahan, satu ada kata miskin. Kita nih, kita nih kagak perlu bedah-bedah bahasa Yunaninya dulu nih. Dia kan nggak tahu bahasa Yunani. Tapi kalau yang saya ingin katakan bahwa konteks hidup seseorang menentukan, sering kali itu akan sangat menentukan prasuposisi dasarnya.
Nah, silakan diteruskan dulu. Sebenarnya ya ini sesuatu yang menarik ya. Iya. Karena memang ini yang kita jumpai ya di jemaat atau di lapangan. Iya. Saya nih cerita gini karena saya menjumpai langsung. Wah, ini udah mungkin back 15-20 tahun yang lalu ini. Saya ketemu orang yang kayak begini gitu. Nah, ya ini pesan yang bersifat teologis dulu Pak Gam ya. Kita harus lebih peduli untuk mencari tahu maksud si penulis daripada maksud kita si pembaca. Kita harus lebih care gitu loh. Karena penulis Alkitab itu yang utama adalah Roh Kudus. Bukan berarti kita mengesampingkan setiap penulis Alkitab yaitu manusia. Tapi yang pertama-tama adalah Roh Kudus, karena Roh Kudus yang menjadi sumber inspirasi bagi setiap para penulis. Dan ketika mereka menulis itu kan ada ragam konteksnya. Nah, ini yang harus kita cari tahu. Jadi kita harus lebih peduli dengan maksud atau tujuan dari si penulis itu ketika menuliskannya daripada maksud dan konteks kita. Nah, gitu Pak Gam. Itu yang dari sisi teologis. Nah, dari sisi praktisnya sebenarnya kalau kita mau menafsir Alkitab ya silakan saja. Tetapi ya haruslah ya kita fair untuk memberikan ya kepada orang yang qualified dalam memandang atau menafsirkan Alkitab itu. Ketika kita baca ya sah-sah saja kita menceritakan kepada pendeta atau kepada yang lainnya, saya itu punya pemahaman seperti ini terkait dengan ayat ini. Menurut Pak Gembala seperti apa? Menurut Pak Pendeta seperti apa? Ya tentunya lagi-lagi nggak semua pendeta juga otomatis jadi qualified. Ya kan, nanti tanya juga yang lain-lainnya. Nah, nanti compare mana yang lebih make sense gitu loh. Dalam konteks tadi poin yang pertama untuk mencari tahu maksud utama atau arti pertama dari si penulis kitab itu, Pak Gam. Oke. Nah, begini, saya sangat setuju apa yang Pastor Robson katakan. Kalau yang saya mau katakan buat pemirsa, teman-teman, saudara-saudara semua tuh gini, jangan takut salah menafsir menjadi alasan kita tidak membaca Alkitab. Oh ya, betul. Iya. Itu satu hal. Dua, kita memang tidak bisa menghindari ketika kita membaca Alkitab, kita akan punya anggapan dasar kita dulu atau prasuposisi tadi, bahasa kerennya. Di mana itu ya sudah berupa ya itulah penafsiran kita. Nah, tapi tidak stop sampai di sini nih. Ada yang ketiga, bahwa gini, ketika kita senang membaca Alkitab, nah kita nggak boleh kehilangan yang namanya semangat belajar, untuk mau tahu lebih dalam. Ini bukannya berarti semua harus masuk sekolah Alkitab ya, enggak gitu, enggak. Nah, tetapi semangat belajar ini ya untuk mulai tahu yang tadi Pastor Robson katakan, latar belakang, maksud penulis semua. Nah, ini yang nggak boleh hilang. Kita pelan-pelan belajarnya ya. Karena gini, kalau kita tidak mau belajar, bisa itu kita juga bisa memiliki sikap arogan. Dalam arti gue baca gini, menurut gue begini, gitu. Menurut saya begini. Itu yang harus dibuang. Nah, sikap arogansi ini, seperti itu. nah iya arogansi ini yang kemudian jadi bahaya. Ya, jadi bukan membaca Alkitabnya yang bahaya, tapi sikap arogannya yang ketika dia baca setelah mengartikan tapi dia nggak mau belajar. Dan bila ada yang nggak pas juga nggak mau dikoreksi. Pokoknya menurut penafsiran saya begini, menurut saya begini, gitu loh. Nah, itu yang menurut saya kalau yang mungkin kita semua perlu memperhatikan, bahwa semangat untuk mau belajarnya ini yang nggak boleh. Benar. Iya. Ya nggak boleh hilang. Iya. Nah, ketika seseorang punya semangat mau belajar, ya, saya percaya pemahaman dia pun akan bertambah. Tadi saya katakan bahwa Tuhan bisa bicara pada level, pemahamannya. Ya. Jadi ketika pemahaman kita bertambah, saya percaya Tuhan pun bisa bicara lebih deep lagi. Ya, ini sama lah gini. Kalau kita punya anak SD, kita kan nggak mungkin ajak ngomong dia masalah di perusahaan. Ya, seorang pengusaha
Kan nggak mungkin ajakin anaknya ngomong SD masalah perusahaan. Ya. Waktu dia SMA mulai di-spill dikit-dikit. Tapi kalau dia anaknya sudah mulai kuliah, udah mau selesai, pasti di-spillnya bukan dikit, lebih banyak lagi, disuruh ikutan mikir. Ya. Nah, kan kita bisa lihat ayah aja kan gitu, akan bicara sesuai dengan kemampuan atau kapasitas berpikir si anak. Nah, jadi apa yang perlu kita kerjakan saya rasa adalah justru menambah kapasitas berpikir kita memang. Ya. Jadi gini Pak Gem, nggak terhindari seseorang itu bisa salah dalam menafsirkan Alkitab. Nah, tadi apa penyebabnya? Tadi kepongahan atau kesombongan, ya kan? Dia nggak mau diarahkan atau dikritisi bahwa pandangannya itu ya salah. Tadi kan sangat besar gitu loh. Kita mengikut sertakan latar belakang kita ketika menafsirkan sebuah teks gitu loh. Which is ya tadi jawabannya adalah kita harus lebih peduli untuk mencari tahu maksud si penulis ketika menuliskan ayat itu. Kedua, memang Alkitab ini memang terbuka ruang lah untuk ditafsirkan oleh siapapun. Karena diberikan ya kan, baik dari sisi online bisa dibaca atau dari sisi fisik. Jadi benar-benar di abad kita ini adalah abad eksplorasi, sepuas-puasnya semaksimalnya bisa dilakukan gitu loh. Nah, tetapi bukan hanya sekedar Alkitab itu bisa dibaca, ya kan, kapan aja di mana aja secara puas. Tapi ternyata karena kemajuan teknologi, ya kita dimampukan gitu loh. Kita diberikan fasilitas untuk mengeksplor maksud ayat ini dari peralatan atau tools yang lainnya. Tinggal di googling aja, semuanya ada sebenarnya. Cuman lagi-lagi tadi, kalau kita nggak punya rasa haus, rasa lapar akan kebenaran, terus keinginan untuk belajar, semangat belajar, terus mau tanya sana sini, ya kan, terkait dengan hal-hal yang sulit ditafsirkan bagaimana. Nah, susah kalau kita nggak punya spirit ini gitu loh, nggak punya unsur-unsur ini. Terus ada beberapa mungkin yang perlu kita bahas terkait dengan kesalahan populer, Pak Gem. Tadi kita sudah bahas terkait dengan Yohanes 10 ayat 10, which is itu ya memang kalau bisa ya dibuanglah jauh-jauh pemahaman ayat itu dikaitkan dengan lahiriah atau bersifat materi. Bukan berarti kita nggak percaya Allah itu adalah sang pemberi berkat dan bisa mengubah nasib kita dalam waktu sekejap. Tapi maksud ayat itu bukan hendak mengarahkan kita ke sana gitu loh. Tapi bagaimana kita memandang Allah sebagai sang pemberi kehidupan gitu loh. Dia adalah pribadi yang bukan hanya sekedar mengubah kita yang jahat jadi baik, tapi yang harusnya mati binasa menjadi hidup. Nah, itulah Yohanes 10 ayat 10. Nah, terus yang kedua, misalnya nih Matius pasal 18 ayat 20. Ini kan ayat favoritnya WL. Apalagi kalau dalam sebuah ibadah lagi gereja, lalu yang datang sedikit, ya kan? Nggak lebih dari 12 murid Tuhan Yesus gitu loh. Bahkan ada yang murtad selalu tinggal 11. Ya kan? Terus nggak cerita, dikatakan 2-3 orang yang hadir, ya kan, sebagai bentuk penghiburan. Tuhan ada hadir tengah-tengah kita. Konteksnya kan menegur, menghakimi, konteksnya pengadilan. Itu jelas gitu loh. Ketika kita menafsirkan sebuah teks, ada langkah-langkah sederhana, yaitu lihat konteksnya. Konteksnya bicara tentang apa secara utuh gitu loh. Ternyata bicara tentang pengadilan. Nah, lalu janganlah mengaburkan maksud teks itu atau keluar dari konteksnya. Jadi 2-3 orang hadir suatu perkara dianggap sah. Itu kan jelas. Aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi untuk menyatakan seseorang salah harus ada 2-3 orang saksi. Ini sesuai dengan keterangan perjanjian lama. Nah, keterangan dari 2-3 orang saksi itu diteguhkan oleh Tuhan. Tuhan hadir gitu loh untuk menyatakan case itu, perkara itu sah atau tidaknya. Jadi nggak ada hubungannya dengan ibadah, lagi muji Tuhan, jemaat yang hadir cuma sedikit, nggak ada hubungannya. Lalu satu lagi Pak Gem, yang 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ya kan, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Ada jokesnya itu kan, oleh bulir-bulirnya kamu sembuh, ya kan. Terus ada jemaat kasih tahu, Pak, maaf Pak Pendeta, bukan bulir-bulir tapi bilur-bilur. Bulir-bulirnya aja udah sembuh, apalagi bilur-bilur. Nah, singkat cerita konteksnya kan jelas. Itu kan dosa, dan bagaimana dosa itu diselesaikan oleh Allah lewat kematiannya. Jadi oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, kok dikaitkan dengan kesembuhan fisik, lahiriah. Nah, ini kan agak bergeser nih arti dan pengertiannya. Lagi-lagi bukan berarti kita nggak percaya Allah itu penyembuh,
Tapi tempatkanlah teks pada konteksnya. Nah, ini mahal sekali ini. Ini poin yang utama yang harus kita ingat setiap kali kita menafsirkan sebuah teks. Ya, meskipun nanti kita membutuhkan langkah-langkah yang lainnya seperti bahasa asli Alkitab, Yunani atau Ibrani atau Aramaik gitu loh. Ah, begitu Pak Gem. Oke. Nah, saya mungkin mau mengajak diskusi yang lebih mengerucut. Oke. Apakah satu ayat itu hanya boleh punya satu penafsiran? Harus begini artinya. Tadi ada kalimat saya ucapkan seperti ini Pak Gem, bahwa Alkitab itu terlalu mudah sehingga nggak ada orang yang boleh menganggap dia terlalu bodoh sehingga dia merasa tidak perlu baca Alkitab atau tidak dia boleh baca Alkitab. Selanjutnya, tidak ada orang yang merasa terlalu pintar sehingga dia bisa memahami Alkitab secara sepenuhnya, secara utuh gitu loh. Karena apa? Satu sisi Alkitab itu terlalu sukar. Nah, ini biarlah menjadi bingkai dalam kita memahami setiap Alkitab, setiap kitab, setiap teks, setiap konteks. Jadi memang ada teks-teks tertentu yang menjadi perdebatan yang begitu luar biasa, Pak Gem. Nah, jadi kalau memang ada teks tertentu yang menjadi perdebatan yang begitu luar biasa, pertama, biarkanlah kita belajar untuk menghargai perbedaan pandangan yang ada. Gitu loh. Misalnya Matius pasal 16 lah Pak Gem. Matius pasal yang ke-16 itu kan perdebatan antara kita dengan Katolik secara khusus. Ya kan, kepausan. Ya kan, kalau kita membangun dasar gereja berdasarkan pengakuan Petrus. Pengakuannya. Iya, kalau mereka justru itu bicara tentang apa? Kepausan pertama sekali, yaitu Petrus dimulainya. Nah, pada akhirnya karena teks dan konteks itu diperdebatkan dengan begitu rupa, ya udahlah belajarlah untuk menghargai perbedaan yang ada. Nah, sekarang gini. Kita masuk ke yang lebih praktis. Misalnya arti satu ayat gitu. Nah, menurut saya gini. Ayat itu memang dalam tanda petik itu punya fleksibilitas. Artinya gini, Pastor Robson juga saya rasa pasti pernah mengkhotbahkan ayat ini sekarang begini. Nanti berapa tahun lagi ada pemahaman yang lain. Ini kan bukannya berarti Pastor Robson pelin-pelan atau penjelasan yang dulu juga belum tentu salah, tapi penjelasan sekarang ada sudut yang lain nih. Nah, itu dimungkinkan nggak seperti itu? Karena kalau saya secara pribadi, saya lumayan sering melihat itu bahwa dalam perenungan, lalu saya mendapatkan hal yang baru tentang satu ayat gitu misalnya, Terus kemudian saya dulu pernah nih khotbahin tentang ini, tapi sekarang saya tambahkan lagi gitu loh. Punya pemahaman yang lain lagi gitu loh. Tentunya bukannya menabrak pemahaman yang lama, enggak, tapi justru memperkaya pemahaman yang lama. Nah, ini kita ambil contoh nih. Ambil contoh study case. Misalnya Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini adalah ayat yang paling banyak diperkosa menurut saya. Orang senang banget dengan menafsirkan ayat ini. Tadi Pastor Robson sebenarnya sudah singgung saudara, tetapi ini saya singgung lagi sekalian untuk tips nih Pastor Robson. Menurut saya membaca Alkitab yang paling simpel dulu nih, yang paling simpel Kalau kita nggak tahu bahasa asli, kita nggak tahu latar belakang apa, minimal menurut saya baca Alkitab itu memang kita harus memperhatikan ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudah. Karena Alkitab tidak bisa dipenggal satu teks doang. Kalau kita hanya penggal nih, misalnya Ibrani 11 ayat 1, dipenggal gini. Kita nggak lihat ayat sebelum, kita nggak lihat ayat setelah, itu jadi kayak memperkosa teks itu. Nah, kenapa saya katakan, atau orang suka bilang ini jadi ayatiyah, bukannya Alkitabiah gitu. Nah, ayat Ibrani 11 ayat 1 ini kan paling disering diperkosanya kan gini. Tuh, lihat apapun yang kamu mau, yang kamu kepengen dan kamu belum lihat, kamu bisa dapat lewat iman. Lihat ya. Ini kan yang paling banyak ya. Ini nih yang paling banyak nih. Terutama bagi pengajar-pengajar yang tidak memahami prinsip penafsiran yang benar, terus kemudian dari buku-buku sekuler tentang berpikir positif,
ikut seminar-seminar motivasi yang dipompa emosinya, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Oke. Lalu dicari, wah ini cocok nih. Ini cocok nih. Ya. Saya kepengen tapi saya belum punya. Lalu dia khotbahkan. Jadi saudara sekarang mau apa? Mau rumah? Pengen nggak? Pengen. Udah lihat belum? Belum. Nanti Tuhan kasih. Ini bisa loh. Ya. Pengen apa? Mobil. Pengen. Walaupun kamu belum lihat, tapi Tuhan bisa kasih mobilnya. Iya. Kamu bayanginnya dulu. Ayat ini pas, ini kan pas banget nih. Kalau misalnya kita penggal, ya, misalnya kita penggal, ini nih pas banget. Iya. Nah, maka saudara tips yang pertama, ya tadi Pastor Robson juga udah bilang, perhatikan ayat-ayat sebelum dan sesudah. Iya. Ya. Sebab gini, Alkitab pada saat pertama kali ditulis kan bukan rapi kayak gini kan. Ya. Semua ada pemisahannya kan. Ini jelas nih. Ada tanda baca, ada ayat 1, 2. Awalnya kan nggak ada semua. Iya. Ya. Jadi ini konteks yang paling sederhana tuh. Kalau kita lihat ayat sebelum dan sesudah, misalnya gini. Ada pola gini. Kalau A, B, A, B ini pasti bicara A. Ya. Contoh, ayat yang ini, berilah maka kamu akan diberi satu takaran yang padat digonjang-gonjangkan sampai tumpah keluar. Saya itu keliling khotbah Pastor Robson, paling banyak melihat ayat ini di kantong persembahan atau di amplop kolektor. Padahal kalau kita perhatikan ayat ini, Yesus sama sekali nggak bicara tentang uang. Coba lihat ayat sebelumnya, ayat sesudahnya. Itu konteksnya hal menghakimi. Ya. Tapi karena memang ayat ini kalau dipotong sepenggal, ini seksi nih. Untuk apa? Kolektor pas nih. Yang kasih bakal dibalikin sampai tumpah-tumpah, luber-luber. Jadi dimasukinlah ayat itu di kantong kolektor. Ya, atau di amplop, biar orang masukin uang di amplop sampai kagak muat. Nah, ini kalau yang saya bilang, kalau kita lihat satu ayat saudara, misalnya A, B, A. B ini pasti ada hubungannya dengan A. Tidak mungkin dia tuh berdiri sendiri. Iya. Tapi kalau A, B, C misalnya, oke, pindah tema. Tapi hampir pasti B ada hubungan dengan A. C ada hubungan dengan B. Ya. Nah, jadi inilah kalau yang saya bilang, memang kita tidak bisa sih hanya baca satu ayat, lalu kita artikan suka-suka kita. Kita kan harus lihat ayat sebelum dan ayat sesudah seperti apa. Ini nih lagi bicara mana. Jadi coba kita lihat ya. Kalau kita lihat Ibrani 11 ayat 1 itu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita lihat ayat-ayat sesudah itu, maka kita akan temukan ini nggak ada urusan sedikit pun again dengan hal materi nih. Ya, sedikit pun tidak ada hubungannya dengan hal materi. Nah, tapi nih, Pastor Robson nih, saya tahu bahwa ini sifatnya sangat penafsiran. Tapi nanti saya akan bandingkan ketika saya pakai ayat ini dengan apa yang akan saya ungkapkan, ya, dengan pemakaian yang tadi, mau mobil mau rumah. Gini, Ibrani 11 ayat 1. Satu kali saya khotbah tentang pengampunan. Saya pakai ayat ini loh. Menarik. Ya, saya tuh katakan gini, Pastor Robson, pengampunan adalah tindakan iman. Ketika kita mengampuni seseorang, misalnya Pastor Robson ada salah sama saya, saya memutuskan untuk mengampuni sekalipun sudah melukai. Saya tuh katakan ini adalah tindakan iman, bahwa saya berharap Pastor Robson bisa bertobat. Orang yang bersalah sama kita bertobat sekalipun kita belum melihat perubahannya, tapi kita sudah mengampuni. Nah, saya kenakan di situ. Nah, ini kalau yang saya katakan tuh gini, ini penafsiran nggak? Ya iyalah, pasti ya. Ayat ini tidak bicara tentang pengampunan, sedikit pun tidak. Tetapi kalau saya mau kenakan seperti tadi, kalau saya ditanya boleh atau enggak, boleh-boleh saja. Kenapa? Kenapa yang tadi pertama rumah sama mobil jangan? Tapi kalau yang kedua boleh. Nah ini loh. Ini kalau yang tadi saya kan katakan, saya mungkin
nanti khotbah tahun depan saya bisa ada ayat lain yang saya pakai juga gitu loh. Iya, iya. Nah, yang rumah sama mobil itu akan bertentangan dengan prinsip kebenaran yang lain. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Ya. Kalau kita artikan Ibrani 11 ayat 1 terus jadi benda-benda materi, kita ini akan tabrakan dengan prinsip kebenaran yang lain. Ya. Tapi ketika ini saya kenakan pada tadi konteks pengampunan, ya, saya katakan bahwa ketika kita mengampuni, kita sedang mengambil sebuah tindakan iman, bahwa kita mengharapkan orang yang kita ampuni dia bisa berubah, dia bisa bertobat, sekalipun kita belum lihat perubahannya. Ketika saya kenakan pada hal ini yang saya pakai tanda petik. I think this is part of creativity. Karena ini tidak menabrak prinsip-prinsip lain dalam Alkitab. Ya, jadi beda nih antara penggunaan yang pertama sama yang kedua. Kalau yang pertama tadi kita langsung nabrak prinsip yang lain. Nah, saya mungkin mau minta komentarnya dulu nih. Oh ya, oke. Saya disclaimer dulu, saudara. Kita di podcast ini berbeda itu biasa ya. Biasa. Iya. Kalau Pastor Robson tidak setuju pun sah-sah aja. Loh, iya. Tapi yang menarik dari Pagem tadi adalah pengakuan bahwa memang konteks ini nggak bicara pengampunan. Iya, itu menarik gitu loh. Iya. Jadi ketika Pagem memberikan sebuah penafsiran, jadi Pagem mengotakkan itu dalam konteks kreativitas gitu loh. Iya. Nah, ya which is Pagem sendiri kan punya reason untuk itu. Iya. Nah, tapi kalau kita mau pertama-tama mempersoalkan teks atau konteks ini bicara tentang apa, seperti yang kita ketahui, Pagem pada waktu itu orang-orang percaya mengalami penderitaan. Dan ini orang yang basicnya adalah Yahudi. Makanya penulis kitab ini disinyalir adalah seorang yang ahli dalam perjanjian lama. Yes, pasti. Kita nggak tahu secara pasti, tapi tidak sedikit para teolog atau ahli yang menganggap ini adalah Paulus. Nah, dan konteks ini juga saksi imannya dihadirkan orang-orang PL gitu loh, seperti Abraham, Musa, Ishak. Jelas dia sangat tahu PL dengan Yesus sebagai imam besar apa semua. Dia tahu peraturan Melkisedek apa semua. Terus yang kedua poin utamanya adalah kitab Ibrani ini adalah kitab yang menyampaikan pesan tentang superioritas dan finalitas dari Yesus Kristus. Dia adalah superior. Nanti kan ada bicara tentang Yesus, ya kan, dengan siapa? Musa, Yesus dengan Harun, Yesus dengan Melkisedek dan lain-lain sebagainya macamnya. Artinya apa? Bahwa Yesus itu nggak bisa dibandingkan dengan semua tokoh-tokoh itu. Semua tokoh-tokoh itu dipandang hebat oleh orang PL, oleh orang-orang Yahudi. Mereka sangat menghormati. Nah, kalau mereka bisa menghormati semuanya itu, harusnya mereka lebih lagi menghormati Yesus, karena Yesus lebih dari mereka semuanya. Nggak bisa dibandingkan, ojo dibanding-bandingke. Itu bicara tentang superioritas dari Yesus Kristus. Lalu finalitas Yesus Kristus, Ibrani 1 ayat 1 sampai 3, bahwa dia utusan Allah. Dia yang terakhir dari semua nabi yang ada. Dan dia adalah anak Allah dalam artian bahwa dia bersama dengan Bapa dalam kekekalan. Nah, ini poin utama dari surat Ibrani, dan ini harus menjadi lensa ketika kita melihat keutuhan dari surat Ibrani, termasuk pasal 11. Tadi kan bicara tentang saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ditutup dengan kalimat ayat 40, Pagem. Ini menarik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Karena apa? Karena Kristus tadi yang sudah hadir. Ya kan? Jadi kalimat selanjutnya, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Oh iya, jelas dong. Meskipun hebat orang PL dengan segala keberadaan kemampuan mereka, siapa mereka tanpa Yesus? Nggak ada artinya. Gitu loh. Kita bahkan lebih baik dalam tanda petik. Karena apa? Karena kita sampai pada kehadiran Yesus Kristus. Jadi kita bisa mengenal Yesus lebih dalam lagi melalui surat-surat perjanjian baru yang diberikan Allah melalui para rasul. Nah, itu konteks utamanya, Pagem. Jadi kalau ditanya poin utamanya, ya paling dalam hal berkhotbah kita kan nggak ada yang salah dengan menyampaikan pesan utamanya dulu. Pesan utama dari teks atau konteks itu ini, sehingga kita bisa masuk ke dalam konteks yang lainnya. Misalnya tadi Pagem menarik sekali sebenarnya, pesan yang Pagem sampaikan itu nggak mungkin tidak menyentuh jemaat, gitu loh. Misalnya tadi kan kita belum lihat perubahan atau pertobatan dari orang itu, gitu loh. Tapi ada sebuah harga yang kita bayar, kita mau mengampuni. Padahal sakit sekali gitu loh perlakuan dia terhadap kita, tapi kita mau mengampuni dalam konteks pengampunan kita ini membawa dia pada pertobatan yang belum tentu kita lihat.
Iya. Itu kan sangat menyentuh sebenarnya. Iya. Dan tapi kalau kita mau hubungkan dengan Kristus yang menjadi pola, Kristus yang menjadi pusat dalam kehidupan kita, kan hidup kita itu harus kristosentris. Iya. Bukankah itu yang Yesus ajarkan? Iya. Bukankah itu yang Yesus lakukan dalam konteks Ibrani? Iya. Dia mati sekali untuk selamanya. Dia yang mati sekali untuk selamanya mengampuni menyelamatkan kita dengan cara bagaimana? Iya. Mengampuni kita. Ibrani pasal 9, Ibrani pasal 10. Bahkan mengasihi kita sejak kita masih berdosa. Iya. Jadi masih ada benang merahnya dengan Iya. kita melihat surat Ibrani itu gitu loh. Pasal 9, pasal 10 terkait dengan Yesus yang adalah korban. Pribadi yang mempersembahkan dirinya, korban yang mempersembahkan dirinya untuk menghapus dosa kita dengan tersedianya pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Iya. Iya. Nah, kenapa saya angkat ini, Pastor Robson? Saya tuh cuma mau kasih tahu teman-teman bahwa gini, saudara harus baca Alkitab, mencintai Alkitab, merenungkannya. Tidak tertutup kemungkinan saudara bisa bertemu hal-hal seperti yang tadi saya katakan. Ya. Ya. Dan saudara kalau ketemu seperti itu jangan takut. Aduh, gue sesat nggak ya? Nggak usah takut. Ya, gitu. ya. Kita tuh nggak usah takut. Yang paling penting adalah tadi prinsip yang paling sederhana ya. Kita itu melihat ayat sebelum dan sesudah. Ya. Kita penting membaca keseluruhan Alkitab. Ya. Supaya pastikan kita tidak menabrak prinsip kebenaran yang lain dulu. Ya. Hal yang ketiga, tadi Pastor Robson juga sudah katakan ya, bahwa saudara jangan ragu-ragu untuk mendiskusikan ya. Dan ketika kita punya semangat mau belajar, wah itu akan lebih menarik lagi pasti. Ini yang poin ketiga menarik. Kok saya boleh ucapin kalimat ini Pak Gem. Jadi carilah gereja yang bukan hanya sekedar dekat dengan Roma, tapi dekat dengan Alkitab gitu. Kita harus peduli gitu loh dengan pemahaman yang benar terhadap sebuah teks. Kita harus peduli gitu loh pengajaran yang benar, pendalaman Alkitab gitu loh. Gereja-gereja yang peduli dengan doktrin, gereja-gereja yang benar-benar menyuarakan kebenaran. Kita harus peduli dan mencari gereja-gereja yang seperti ini yang membawa kita makin dekat dengan Kristus, bukan dengan pendetanya. Karena memang kalau saya boleh mengutip John Piper, dia tuh bilang selalu gini, ada lingkaran setan dalam gereja. Ya. Beri kalimatnya. Ya. Pendeta yang dangkal melahirkan jemaat yang dangkal. Jemaat yang dangkal menuntut pendeta yang dangkal. Mana yang duluan? Ini kayak ayam sama telur. Kita bingung mana yang duluan. Iya. Ya. Kita bingung mana yang duluan. Satu sisi ada jemaat yang nggak punya semangat belajar. Kalau susah dikit, ribet. Gue kagak dapet apa-apa nih. Gitu loh. Iya. Dan di satu sisi memang ada juga pendeta yang khotbah kayak di sekolah Alkitab, sampai jemaatnya celeng semua juga. Dia merasa antusias, dia merasa hebat, merasa jago ketika dia menyampaikan Alkitab sesulit-sulitnya, bahasa aslinya apa segala macam. Padahal kan ya kita kan harus sebaliknya menyampaikan satu pesan yang bisa dimengerti dengan mudah oleh jemaat, tapi tanpa mengurangi pesan teologisnya. Gitu. Memang sebenarnya pengajar yang baik itu bisa menyederhanakan hal yang rumit. Jangan hal sederhana jadi rumit. Dia ngomong jadi rumit semua. Seharusnya gini kita memahami dokter misalnya. Dokter itu adalah seorang yang mampu menyederhanakan hal yang sulit, bukan menyulitkan hal yang sederhana. Itu bukan dokter. Semua hal jadi rumit aja kalau udah ketemu dia. Itu karburator bocor. Pastor Robson ada mau disampaikan apa nih? Kisi-kisi atau tips gitu supaya ya paling tidak jemaat Tuhan tuh bisa mulai menafsirkan Alkitab. Mungkin gini atau tadi membaca Alkitabnya jadi tidak salah jalan gitu. Mungkin saya menyoroti sesuatu yang menarik dari apa yang Pak Gem sampaikan tadi terkait dengan jangan takut sesat. Jadi gini, saya membedakan antara salah sama sesat. Agree. Kita bisa salah, tapi belum tentu sesat, gitu loh. Sesat itu dalam kategori hal yang sangat dasaria. Tadi primer. Kan yang primer. Yesus adalah Allah, satu-satunya juru selamat. Pengampunan hanya datang dari Yesus yang berkorban bagi setiap kita. Allah itu adalah Tritunggal, Alkitab adalah firman Allah. Kalau kita menolak kebenaran ini, kita masuk kategori sesat. Tapi kalau yang tadi misalnya
teks Ibrani pasal 11 ayat 1 atau Matius pasal 18 ayat 20 atau 1 Petrus pasal 2 ayat 24, kalau salah kita menafsirkan, menerjemahkan ayat itu, kita nggak sesat gitu loh. Jadi salah dan sesat itu dua hal yang berbeda, dan ya kita jangan ikut-ikutan lah ya dengan yang sedang rame-rame ini gitu loh, yang dengan gampangnya, dengan kalimat-kalimat yang sombong gitu loh, menyesatkan orang lain gitu loh, menggoblok-goblokkan, membodoh-bodohi orang lain, bahkan ekstrimnya mentololkan orang lain, ya kan. Janganlah, ya kan, satu sama lain Kristen ribut gitu loh, hanya masalah satu pokok persoalan gitu loh. Seakan-akan kita ini kehilangan identitas diri kita sebagai anak Allah yang harus membicarakan kebenaran dengan kasih gitu loh. Where is your love gitu loh? Mana kasihmu? Musuh aja harus kita kasihi, apalagi sahabat atau apalagi teman. Nah, ini harus kita harus kita perhatikan, harus membingkai kita lah. Kebenaran harus disuarakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, sedalam-dalamnya, tapi dengan kasih cakupannya. Gitu, Pak Gam. Nah, mungkin ada satu kalimat singkat untuk supaya jemaat pada umumnya bisa membaca Alkitab dengan baik. Ya. Jadi yang tips singkat aja ya. Tips singkat. Ya, pertama, kalau kita mau menafsir Alkitab dengan baik, pertama ya jangan lepaskan teks dari konteksnya. Tadi sudah kita bahas beberapa contohnya. Yang kedua, rajin-rajinlah baca buku di luar Alkitab gitu loh. Alkitab itu adalah wajib atau harus. Rajin-rajin. Terus yang ketiga, carilah gereja-gereja yang benar-benar peduli dengan kebenaran. Ya, ada disediakan pendalaman Alkitab atau seminar-seminar atau khotbah yang disampaikan oleh pendetanya itu memang khotbah yang dalam ya, menarik tentu iya, menyenangkan iya, sederhana iya, tapi juga dalam pengertian tidak mengesampingkan pesan teologisnya. Lalu ya adakanlah ya diskusi dalam kelompok, dalam komunitas. Carilah komunitas atau kelompok, bertumbuhlah di sana yang memang benar-benar menggali Alkitab poinnya. Ini yang harus diingat, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, makan-makan, happy-happy, ketawa-ketiwi, tapi benar-benar mempercakapkan kebenaran Alkitab. Tapi di luar ini hal yang sederhananya. Banyak hal yang lebih kompleks sifatnya yang perlu dituntut ketika kita menafsir Alkitab, tahu bahasa Yunani, Ibrani, ya kan, gramatikal, sintaks, ya kan, lihat konteksnya, konteks sejarah, redaksionalnya, banyak sekali, Pak Gem. Tapi untuk di taraf itu biasanya kaum akademisi. Baik, thank you Pastor Robson buat ngobrol-ngobrol yang seru. Saya percaya saudara belajar banyak dan diberkati lewat percakapan ini. Thank you again Pastor Robson. Nanti kapan-kapan kita pasti ngobrol lagi di lain kesempatan. Baik saudara, demikian We Talk pada kesempatan ini. Hanya di We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless you.